Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rwanda dari NIM 23017015 akan menjelaskan kembali mengenai podcast kaki 5 episode 4 dan 5 mengenai gebyar kuliner Minang sebagai destinasi wisata, dan episode 5 mengenai potret pengusaha muda, di mana pada episode 4 ini mendatangkan narasumber Bapak Erwin Turnus STMM, dan episode 5 mendatangkan narasumber Bapak Doros Plantika Sarjana Ekonomi. Mereka membahas tentang berbagai bisnis seperti properti di bidang industri percetakan dan bisnis lainnya. Di dalam podcast Bapak Erwin, mereka membahas mengenai upaya mempromosikan rendang sebagai produk kuliner unggulan dari Payakumbuh untuk mendukung program pemerintah dalam memperkenalkan rendang ke dunia, terutama dalam World Food Expo Dubai. Lalu Bapak Erwin berharap agar dukungan terus mengalir untuk mendukung Payakumbuh sebagai sentra industri rendang dan menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata yang diperhitungkan dalam dunia kuliner. Bapak Erwin juga memiliki latar belakang di bidang industri percetakan seperti yang saya jelaskan tadi. Beliau memiliki pengalaman yang banyak di bidang tersebut. Kemudian beliau juga memiliki beberapa motivasi seperti salah satunya yaitu ia memiliki motivasi untuk membangun impian dan terus berkembang bahkan setelah mencapai impian tersebut atau puncak karir. Selain karir bisnisnya, beliau juga aktif dalam bidang politik dan mendukung inisiatif untuk mempromosikan kuliner Indonesia ke tingkat global, terutama rendang. Oke, kita beralih ke Doris Plantika Sarjana Ekonomi di episode kaki 5 episode 5 yang berjudul potret pengusaha muda, yang mendatangkan narasumber Doros Plantika Sarjana Ekonomi. Di sana membahas tentang perjalanan Bapak Doros Plantika Sarjana Ekonomi untuk mencapai karir bisnisnya ke puncak yang lebih tinggi. Seperti beliau memulai bisnis di bangku perkuliahan. Motivasi yang timbul dalam diri beliau itu yang pertama karena keluarga. Beliau juga berlatar belakangi keluarga sederhana. Dengan melihat latar belakang keluarganya, beliau berinisiatif atau bercita-cita untuk sukses lebih cepat. Maka beliau memilih memulai usahanya di bangku perkuliahan. Di sana membahas tentang perjalanan beliau untuk mencapai puncak karir seperti sekarang ini yang telah beliau geluti, seperti bisnisnya di bidang properti dan ekspor. Beliau memulai bisnis dengan memulai bisnis di MLM, mencari mentor, kemudian mencari relasi dan belajar banyak hal di luar. Lalu beliau mengembangkan bisnisnya dan sampailah beliau di puncak sekarang ini dan berkembang keluar Pulau Jawa. Maksudnya planningnya mau keluar ke Pulau Jawa. Kemudian kita akan masuk ke materi kewirausahaan, materi keempat dan kelima. Yang pertama kita akan membahas materi keempat terlebih dahulu yang mempunyai beberapa poin penting. Yang pertama strategi kewirausahaan, yang kedua strategi wirausaha, dan ketiga wiralaba. Di mana strategi kewirausahaan adalah strategi yang merujuk pada rencana dan langkah-langkah yang diambil oleh seorang pengusaha untuk mencapai tujuan.
Ini melibatkan identifikasi peluang, pengembangan rencana bisnis, penentuan sumber daya yang diperlukan, dan perencanaan eksekusi. Kemudian yang kedua, pentingnya strategi wirausaha. Strategi wirausaha penting karena membantu pengusaha mengarahkan upaya mereka, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan bisnis. Tanpa strategi yang baik, bisnis dapat menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Kemudian wiralaba. Wiralaba itu model bisnis di mana pemilik merek atau perusahaan memberikan lisensi kepada individu atau entitas lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, produk, atau sistem yang sudah ada. Kita akan melanjutkan ke materi kelima, yaitu mengenai etika bisnis dalam wirausaha, etika produk, etika persaingan, tata aturan, dan hukum bisnis. Selain adanya strategi di kewirausahaan, kita juga memiliki beberapa etika. Yang pertama, etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis dalam wirausaha mengacu pada perilaku individu atau perilaku etis yang harus diikuti oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis mereka. Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab sosial, dan menghormati hak konsumen. Poin yang kedua yaitu etika produk. Selain kita memiliki etika di dalam diri kita sendiri, kita juga memiliki etika di dalam produk tersebut. Seperti halnya, apakah produk yang kita gunakan itu udah termasuk ke ramah lingkungan, misalnya, atau produk itu melibatkan pertimbangan tentang bagaimana diproduksi, dipasarkan, dan digunakan dengan mempertimbangkan dampak sosial di lingkungan. Ini termasuk keamanan produk, lalu praktik produksi yang berkelanjutan, dan komunikasi yang jujur tentang produk. Jika produk kita emang tidak layak dipasarkan, kita harus membilang kalau produk kita itu tidak layak. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, mengenai etika persaingan. Kita juga memiliki etika dalam persaingan di pasar, yaitu yang contoh etika persaingan yaitu jangan kolusi, memonopoli, atau berkompetisi tidak adil. Kita harus berkompetisi itu secara adil. Lanjut ke poin 4, yaitu tata aturan dan hukum bisnis. Selain kita memiliki beberapa etika di atas, kita juga memiliki hukum dalam berbisnis, seperti merujuk pada peraturan dan regulasi yang mengatur cara bisnis beroperasi. Ini mencakup hukum kontrak, hukum perusahaan, peraturan pajak, dan regulasi lingkungan yang harus diikuti oleh pengusaha untuk mematuhi hukum dan menghindari masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.